nama saya Sulasri dengan NIM 220376 dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu negosiasi dan saya akan menunjukkan studi kasusnya. Di mana negosiasi adalah kegiatan komunikasi dua arah yang melibatkan pihak satu dengan pihak lainnya, atau negosiasi juga bisa disebut dengan kegiatan tawar-menawar, di mana tujuannya itu untuk saling menguntungkan satu sama lain. Berikut akan saya tampilkan studi kasus dari negosiasi saya, di mana saya sebagai penjualnya dan teman-teman saya sebagai pembelinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini enak kali makan. Makan dulu. Di mana? Cerita. Ada tadi. Mana lo? Kami ada. Ya memang. Belum sekarang. Weh, aku mau nawarin sesuatu. Boleh. Apa tuh? Bentar ya. Apa itu? Apa? Untuk ini aku mau nawarin ini. Nanti ya, cepat-cepat bikin jam, bikin juga. Pokoknya yang bikin nih. Bisa lah. Murah loh, sumpah murah kali ini coy. Berapa emangnya? Ini, yang ini 40.000 aja, yang ini 35. 75 aja. Bisa sih. Kemarin kan aku punya 3 jam. Nah, ini karena dia aku pakai cuma 1, 2 aku mau jual. Jadi ini 40 aja, ini 35 aja. Kalau Kurang nggak? Mahasiswa itu berapa ya, weh? Udah. 20 aja, kayaknya kan 20. Nggak bisa. 50 terus jaga media. Nggak bisa. Dua. Yang ini talinya lebih bagus ya, malah lebih kilat. Apa bedanya? Apa bedanya? Ini nggak kilat talinya. Yang ini Kan juga cuma tali. Kalau untuk ini kan sama-sama. tapi kan lebih mewah yang ini. Dicoba dulu di trial dulu ya. Tes. Kalau perbandingan sama ini. Soalnya aku nyoba deh. Beli kalian ada 2 gitu terus. 50 2 ya. 20 satu. Harganya 35. Ini 40. Ada di sini. Di sini ya. Bagus kan? Bagus sih. Dia kecil-kecil kayak Bagus gitu. mungil. Kan kita juga kecil-kecil. Ini berapa? Yang ini 40. 35. Ah, 250 lah kanannya. 250 kami angkut. 250 kami angkut. Nggak bisa, jadi karena ini Kami nggak ada uang kami. ini nggak dapat, ini nggak dapat kalau harganya 125, 130. 125. 130 125. aja. 30. 25. Udah tuh kurang dari 45 ke 30. Bisa kamu juga anak kos kan akhir bulan kamu Gimana? Oh, kalau nggak kayak gini, boleh. Yang penting kalian beli tapi kalian cicil. Tapi harganya 60 aja dua. Tapi kalian bisa beli nyicil, nggak perlu langsung bayar ke aku. kami anak kos kami pun makan kamu tahu tahu tadi itu kami minta bagi makanan buat kan buat 50 lah aku belakangnya Tambah lo buat cewek aku. bener gitu 50 lah Udah 552. ini 250 lah Nggak dapat. 250 lah punya bener 52. Angkot 2. enggak 250 260. 250. Kalau kami nggak bisa kalau misalnya 60.000 terlalu mahal. Kami anak kos 30 tuh udah bisa buat 3 hari loh gitu makan. Bisa seminggu tuh makan itu 250 lah. Jadi gini aku kasih penawaran, kalau misalnya kalian ambil 260, kalian boleh bayarnya nyicil, nggak perlu hari ini langsung bayar. Nyicil itu Ini kan akhir bulan. Akhir banget. Iya, makanya nyicilnya tuh nggak harus langsung 30, 20, boleh 5.000, 5.000 kayak gitu. Gimana? Tapi 260 daripada nggak kepake dua-duanya. Ayo lah. 250. 250 kan yang lah. Bisa 260 coba. 250 kan yang 260 bayarnya boleh sesuka hati. Kalau kita jumpa bayaran Nyicilnya itu metode gimana? Dari bunga dari bank? nggak ada lah, nggak ada riba-riba di sini. Pokoknya kayak setiap kali kita jumpa masuk kelas itu kasih aku Jadi goceng. kalau misalnya kita jumpa Ya berarti nggak dibayar. Nah 260 tapi bayarnya boleh dicicil, nggak harus langsung bayar. Mas cicilnya itu sih. iya kan. Ada nggak metode Soalnya kalau anak kosnya setiap hari itu udah ada uang. Iya. Tapi kan bayarnya cuma 5.000 daripada 5.000 dicicil terus pakai. 5.000 Bisa beli bakso, dan makan, bisa sayur.
kalau misalnya kalian mau 250 bayarnya harus sekarang. Bisa. Bisa. Aku bisa. Bisa. Aku dulu yang bisa sekarang. Ada. Bisa. Oke, deal 250. Pengen pakai itu dulu. Win. Berarti kalau 250 ya bayarnya harus sekarang. Ya, ya boleh. Deal ya. Oke, deal. Iya, deal 250 ya. Deal. Nah, oke. Aku dapat uang. Yeay. Nah, dari studi kasus tadi dapat kita lihat ada beberapa tahapan tuh di studi kasus tersebut. Yang pertama adalah tahap konfrontasi, di mana tahap konfrontasi itu adalah terjadinya dua argumen antara kedua belah pihak atau lebih. Kemudian yang kedua ada tahap konsolidasi, di mana mulai terjadinya kegiatan tawar-menawar hingga mencapai titik temu. Berikut tampilan. Nah, 260 tapi bayarnya boleh dicicil, nggak harus langsung bayar. Berarti kalau 250 ya bayarnya harus sekarang. Ya. Nah, yang ketiga adalah tahap solusi, di mana di tahap solusi ini mulai terjadinya memberi dan menerima serta mulai menemukan titik kesepakatan dari kedua belah pihak. Jadi teknik yang terjadi di dalam negosiasi ini adalah yang pertama adalah anchoring, di mana anchoring itu menawarkan harga yang lebih tinggi kemudian menurunkan harga. Jadi kan tadi di awal tuh saya sudah menawarkan harga 75.000 untuk dua barang. Yang kedua yaitu teknik bargaining, di mana teknik bargaining ini terjadi tawar-menawar secara bertahap. Kan tadi pertama saya menawarkan harga itu 75.000 untuk dua barang, kemudian mereka menawar harga 40.000 dua barang, kemudian terjadi harga 65.000 dua barang, dan terakhir titik temunya itu adalah harga 50.000 untuk dua barang. Teknik yang ketiga yaitu teknik framing, di mana teknik framing ini adalah memberikan gambaran. Tadi kan saya memberikan gambaran bahwa harga yang satunya itu lebih mahal karena apa? Karena jam tangannya itu lebih bagus desainnya, lebih mengkilat talinya seperti itu. Sedangkan untuk jam tangan yang satu lagi itu tali untuk talinya itu tidak mengkilat. Jadi dari kegiatan negosiasi tersebut dapat disimpulkan bahwa negosiasi tersebut berhasil karena apa? Karena kedua belah pihak itu saling menguntungkan, di mana saya mendapatkan keuntungan sedikit dari harga jual dan teman-teman saya mendapatkan harga murah sesuai dengan keinginannya. Oke, sekian, bye-bye.